Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Nadira Mediana dari Non-Reguler Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan. Makalah yang saya buat berjudul Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Tujuan dari makalah ini diharapkan agar generasi muda bangsa Indonesia dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengetahui pengertian dari Pancasila, untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri ditetapkan menjadi dasar negara kita sejak 18 Agustus 1994 sebagai nilai-nilai bernegara, berpemerintah. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara yang wajib dipahami, diamalkan, dan dipertahankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Usaha ini akan berhasil apabila seluruh warga negara memiliki sikap positif dan setia terhadap Pancasila. Indonesia adalah negara yang memiliki aneka keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa. Saat ini kesenjangan sosial dan ekonomi telah terbentuk di Indonesia dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat Nusantara. Kesenjangan tersebut meliputi golongan yang mempunyai modal, berpendidikan, serta berpengaruh dari kota besar dengan golongan yang termasuk melarat serta berpendidikan. Banyak partai politik yang berdiri tetapi hanya mementingkan kepentingan golongan. Para wakil rakyat saat ini terkesan hanya bermain korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin marak menjadi hak-hak rakyat dilupakan dan diabaikan. Sudah terlihat jelas bahwa memang struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya menyebabkan masyarakat kehilangan haknya. Lalu apa yang harus dilakukan agar masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya? Langkah paling sederhana adalah mulai dari kesadaran diri sendiri. Tidak peduli status sosial seseorang di atas atau di bawah, harus tetap dihargai dan dihormati. Keadilan dalam pemenuhan hak masyarakat di segala bidang akan terwujud apabila seorang menyadari akan pentingnya keadilan itu sendiri bagi kehidupan, bukan hanya sekadar menyadari namun mengamalkannya. Selain itu, jika kita merasa menjadi orang yang mampu dalam segi material maupun spiritual, hendaknya selalu membiasakan berbagi apa yang kita miliki dengan sesama. Untuk mewujudkan keadilan sosial sangat diperlukan adanya keterbukaan yang berisikan kebebasan informasi agar masyarakat mengetahui struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya yang tidak adil. Dengan adanya keterbukaan akan lebih memudahkan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam membongkar ketidakadilan sosial dan menggantinya dengan struktur yang lebih adil. Adapun langkah-langkah yang harus dapat dilakukan pemerintah, yaitu memelihara kepentingan umum daripada kepentingan golongan, realisasi pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna, pemerataan dalam segala aspek, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja serta usaha, kesempatan untuk aktif dalam pembangunan, terutama pada generasi muda dan kaum wanita, serta penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Sikap yang harus dikembangkan pada diri kita harus mencakup 3 keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan distributif, suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warga negaranya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal atau keadilan bertaat, hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara, dan dalam hal ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam negara. Ketiga, keadilan kumulatif. Keadilan antar warga satu dengan warga lain secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan bersama. Kesimpulan yang saya ambil dari makalah ini adalah pada masa ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila sudah terlupakan dan terabaikan oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun pemerintah. Tidak hanya sila kelima Pancasila, tetapi pelanggaran juga terjadi terhadap keempat sila lainnya. Sangat disayangkan nilai-nilai Pancasila yang diambil dari kepribadian bangsa yang seharusnya mudah diterapkan, tetapi pada kenyataannya hanya sebatas teori saja tanpa pengalaman. Saran dari penjelasan yang saya tulis di atas mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya telah menarik kesimpulan mengenai ini dari makalah ini. Isi dan kesimpulan yang saya tulis bisa saja berubah apabila ditemukan data yang lebih akurat dan valid dari yang telah ada dalam makalah saya ini. Karena itu, janganlah terlalu berpegang pada makalah ini yang tentunya memiliki banyak kekurangan, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui. Maka bacalah juga makalah, buku, artikel, ataupun bacaan lain yang berhubungan dengan materi yang saya bahas ini, yang akan menambah pengetahuan kita bersama dalam pengamalan dan penerapan butir-butir Pancasila. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.